Channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong bersama saya Nur Aini. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi adalah GNP, Gross National Product, atau GDP, Gross Domestic Product. Kedua tolak ukur ini menghitung total output perekonomian. Jadi yang dilihat adalah pendapatan nasional ya, pendapatan negaranya. Dilihat dari GNP dan GDP-nya. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dirumuskan PDBT, produk domestik bruto pada tahun yang dicari, dikurangi dengan PDBT min 1 ini tahun sebelumnya, dikalikan 100% dibagi dengan PDBT tahun sebelumnya. Sebagai contoh, diketahui PDB tahun 2015 senilai 85.000 miliar dan PDB tahun 2016 senilai 100.000 miliar. Berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2016? Nah, ini jawabannya kita lihat di sini. Ada 2 tahun ya, 2015 dan 2016. Yang menjadi PDBT itu adalah tahun yang dicari. Tahun yang dicari tadi tahun 2016. Kita masukkan rumusnya PDB tahun 2016 dikurangi PDB tahun sebelumnya, berarti tahun 2015. Kalikan 100%, kemudian dibagi dengan PDB, ini harusnya 2015, ini bukan 2016 ya. PDB T-1 ini harusnya 2015. Tapi dilihat sini angkanya. Tahun 2016, tadi di atas, yang tahun 2016 100.000 miliar. Dikurangi yang tahun 2015 85.000 miliar, ini dibagi dengan yang tahun 2015. Kalau ini angkanya sudah benar ya, cuma tahunnya saja di sini yang keliru. Dikalikan 100%. Nah, untuk mengerjakan ini langkahnya adalah dikurangi dulu. Ini tidak boleh 85 dicoret 85, tidak boleh ya. Jadi dikurangi dulu. 100.000 dikurangi 85.000. Ketemu 15.000. Bisa dikalikan 100% dulu atau bisa dibagi dulu. Nanti hasilnya sama. Ini jumlahnya 17,65%. Jadi pertumbuhan ekonominya sebesar 17,65%. Berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada teori historis. Tokohnya adalah Frederick List. Dia mengelompokkan pertumbuhan ekonomi mulai dari masa berburu dan mengembara, berternak dan bertani dan kerajinan, kemudian masa kerajinan, industri dan perniagaan. Selanjutnya menurut Karl Bucher, dia mengelompokkan pertumbuhan ekonomi menjadi masa rumah tangga tertutup, masa rumah tangga kota, masa rumah tangga bangsa, dan masa rumah tangga dunia. Nanti untuk selengkapnya kalian bisa membuka kembali di buku paketnya ya, biar dibaca lagi. Kemudian menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi prakapitalisme, kemudian kapitalisme, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Nah, menurut W.W. Rostow, ini biasanya dikenal dengan W.W. Rostow ya. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari masyarakat tradisional dulu, kemudian prasyarat untuk lepas landas, perekonomian yang matang, dan baru konsumsi tinggi. Nah, kemudian kalau tadi adalah teori pertumbuhan ekonomi historis ya. Kalau sekarang yang klasik. Yang klasik ini ada teori dari Adam Smith dan David Ricardo serta Malthus. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan 2 unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Artinya di sini jika penduduknya tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi.
Artinya di sini penduduknya berproduktif ya, sehingga dia mampu menghasilkan barang banyak. Kemudian David Ricardo dan T.R. Malthus, pertumbuhan ekonomi seperti deret hitung. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 itu. Artinya kecepatannya seperti menghitung. Sedangkan pertumbuhan penduduk bertambah seperti deret ukur. Deret ukur itu 1, 2, 4, 8, 16, terus 32 dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa pertumbuhan penduduk ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, sehingga ini agak bertentangan dengan Adam Smith ini ya. Nah, kalau misalnya pertumbuhan penduduknya sangat cepat tumbuhnya, sementara pertumbuhan ekonominya seperti menghitung lama seperti ini ya, nah itu nanti tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, ini tokohnya Robert Solow dan Harold Domar. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja. Nah, jadi pertumbuhan output, produksi barang yang diproduksi itu akan dipengaruhi oleh besarnya modal dan tenaga kerja yang ahli yang bisa memproduksi barang. Harold Domar bahwa pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Karena dengan modal mampu memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, ini masih terkait dengan yang tadi ya, menurut Robert Solow. Selanjutnya adalah menurut Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika ada inovasi, penerapan pengetahuan dan teknologi dari para pengusaha. Nah, ini terkait dengan inovasinya ya. Inovasi itu apa sih di sini? Pengaruhnya diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi, menimbulkan imitasi inovasi yang dapat meningkatkan hasil produksi. Jadi imitasi juga tidak selalu berdampak negatif ya, karena kalau ada baiknya juga imitasi itu sehingga meningkatkan hasil produksi. Imitasi kan tiruan-tiruan ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan teknologi. Nah, lalu di sini apa sih perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi memiliki cakupan lebih luas dibanding pertumbuhan ekonomi. Terus, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi belum tentu mengalami pembangunan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat besar kecilnya tingkat PDB atau penghasilan negara, sedangkan pembangunan ekonomi melihat pendapatan per kapita disertai perubahan struktur ekonomi. Kalau pendapatan per kapita itu kan dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Tapi kalau pendapatan pertumbuhan itu hanya melihat pendapatannya saja tanpa membandingkan dengan jumlah penduduk, apalagi melihat perubahan struktur ekonomi. Hanya jumlahnya saja ya kalau pertumbuhan ekonomi. Jadi secara umum kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih mengacu ke kuantitas, sedangkan pembangunan ekonomi lebih mengacu ke kualitas. Demikian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.